pada tanggal 31 Desember 1879, lampu pijar komersial yang bisa menyala hingga 1200 jam diperkenalkan pertama kali oleh sang penemu, Thomas Alva Edison. Beliau adalah penemu sekaligus pebisnis yang cerdas. Siapa sangka, kalau dulunya dia bukan anak berprestasi, ternyata tumbuh menjadi salah satu penemu paling produktif sampai bisa membuat 1093 paten penemuan atas nama dirinya loh. Tapi dari paten itulah banyak konflik yang terjadi dalam hidupnya. Salah satu yang terkenal seperti konfliknya dengan Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, Western Union, dan Hollywood. Jadi apakah Thomas Alva Edison adalah seorang penemu yang jenius atau seorang penjahat? Ayo bareng sama aku, Ajeng, kita eksplor cerita hidup Thomas Alva Edison. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu cerita-cerita seru lainnya. Dan sekarang, ambil cemilanmu dan kita mulai ceritanya. Thomas Alva Edison lahir di Ohio, Amerika Serikat pada 11 Februari 1847 dari keluarga kelas menengah. Di sekolah, Thomas Edison kecil seringkali mendapatkan nilai yang buruk sehingga orang tuanya memutuskan agar Edison belajar di rumah atau homeschooling, di mana dia diajarkan langsung oleh ibunya yang juga merupakan seorang guru. Keputusan ini tepat karena Edison justru mengalami peningkatan. Dia semakin cerdas dan rasa keingintahuannya sangat tinggi. Thomas Edison tumbuh dengan banyak membaca buku dari berbagai ilmu pengetahuan, terutama tentang teknologi dan sains. Sayangnya di usia 12 tahun, Edison terkena scarlet fever yang menimbulkan masalah pada pendengarannya. Salah satu kupingnya tuli total, sedangkan yang satunya masih mendengar. Tapi ada bagusnya juga untuk Edison yang dia syukuri karena setelah itu dia benar-benar jadi sangat fokus dalam mengerjakan segala sesuatunya. Thomas memulai karirnya dari bawah, yaitu sebagai penjual koran, permen, dan sayuran di kereta api. Semenjak usianya yang ke-13, dia menggunakan pendapatannya untuk membeli peralatan eksperimen listrik dan kimia. Di usianya yang ke-15, Thomas menolong seorang bocah berusia 3 tahun, Jimmy Mackenzie, yang hampir tertabrak kereta api. Mungkin ini memang jalan takdir kali ya, karena ternyata ayah dari bocah tersebut adalah karyawan stasiun yang akhirnya mengajarinya sandi Morse dan menggunakan telegraf. Kemudian dia memberikan kesempatan kerja kepada Edison sebagai operator telegraf. Mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi serta kesempatan belajar yang lebih besar, Edison akhirnya mempelajari lebih dalam tentang telegraf, juga bagaimana melakukan eksperimen sains setelah pulang kerja. Mengikuti minatnya, Thomas juga mendaftarkan dirinya ke kursus kimia di The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Thomas kemudian resign dari pekerjaannya sebagai operator telegraf. Setelahnya, dia mendapatkan hak eksklusif untuk menjual koran di jalan. Gak hanya itu, dia juga memiliki bisnis percetakan Grand Trunk Herald yang akhirnya menjual korannya sendiri. Namun pada tahun 1866, di usianya yang ke-19 tahun, Edison memutuskan untuk pindah ke Kentucky. Di sana, Edison bekerja sebagai karyawan di bagian Associated Press di Western Union. Di pekerjaan barunya, Edison meminta shift malam supaya bisa sambil melakukan eksperimen atau membaca buku kalau pekerjaannya lagi nggak sibuk-sibuk banget. Hal ini tentu aja dilakukan secara diam-diam karena shift malam itu sepi, jadi lebih gampang deh untuk curi-curi belajar. Sayangnya di tahun 1867, dia tanpa sengaja menjatuhkan cairan kimia sampai ke bawah meja bosnya. Dan hal inilah yang membuat dia keesokan paginya dipecat. Meskipun dipecat, ternyata karir Edison nggak sampai di situ aja. Bahkan setelahnya dia menjadi lebih sukses dan lebih terkenal lagi. Paten pertamanya yaitu mesin perekam suara listrik yang dipresentasikan pada Juni 1869. Tapi sayangnya mesin ini nggak terlalu banyak peminatnya. Jadinya Edison malah pengen belajar lagi dan dia pindah ke New York City. Dia belajar dengan salah satu mentornya yaitu Joseph Leonard Pope, seorang telegrafer dan juga penemu ternama. Karena kecocokan antara Pope dan Edison, akhirnya pada Oktober 1869 mereka mendirikan perusahaan sendiri. Pada tahun 1874, Thomas mulai mengembangkan sistem telegrafik multiplex yang dapat mengirim dua pesan secara bersamaan. Salah satu penemuan yang berhasil dijual adalah telegraf quadruplex.
Menariknya, telegraf ini dilelang dan ternyata penawar tertingginya adalah Western Union dengan penawarannya 10.000 USD saat itu. Dari hasil penjualan telegraf tersebut, Thomas membangun laboratoriumnya di Menlo Park, New Jersey pada tahun 1876. Disinilah mayoritas penelitian Edison dilaksanakan. Dia juga merekrut karyawan untuk melakukan riset dan pengembangan sesuai dengan arahannya. Penemuan-penemuan Edison dan tim kemudian dipatenkan di beberapa bidang seperti elektrik, mekanikal, dan juga kimia. Karir dan bisnisnya semakin sukses sehingga dia bisa memperluas laboratoriumnya yang ada di Menlo Park. Nah, perluasan laboratorium ini bahkan menghasilkan impact yang sangat positif karena setelahnya banyak banget penemuan-penemuan dan makin banyak lagi paten yang dihasilkannya. Hal ini membuat namanya semakin melambung, apalagi Menlo Park dikenal sebagai laboratorium industrial pertama yang ada di Amerika Serikat. Makanya media saat itu sering banget menyebut Edison sebagai The Wizard of Menlo Park atau penyihir Menlo Park. Pada tahun 1878, Edison mulai sangat serius mempelajari sistem penerangan listrik, salah satunya lampu bohlam. Lampu bohlam sendiri sebenarnya sudah dikembangkan dan dipatenkan oleh Frederick Desmoulins, namun lampu tersebut masih perlu banyak pengembangan karena masih belum efisien. Nggak efisiennya gimana? Jadi lampu-lampu zaman dulu itu waktu nyalanya sangat singkat, tapi daya listrik yang dibutuhkan itu gede banget. Makanya lampu-lampu zaman dulu nggak cocok untuk dipakai individu dan komersil. Nah, penemu-penemu sadar akan hal ini, makanya mereka melakukan riset dan pengembangan lampu bohlam supaya lampunya itu bisa lebih tahan lama, tapi juga irit. Namun akhirnya Edison berhasil membuat lampu yang bisa menyala lebih dari 1.200 jam dengan daya listrik yang jauh lebih efisien. Kemudian penemuan ini dipatenkan oleh Edison. Di tahun yang sama, Edison mendirikan perusahaan Edison Electric Light Company di New York City. Edison membuat demonstrasi lampu pijar pertamanya di Menlo Park pada malam tahun baru 31 Desember 1879. Pada acara tersebut, kata-kata Edison yang terkenal adalah, "Kita akan menggunakan listrik dengan sangat mudah sampai hanya orang kaya aja yang menyalakan lilin." Salah satu pengunjung dari demonstrasi tersebut adalah Henry Villard, presiden dari Oregon Railroad dan Navigation Company atau perusahaan kereta Oregon. Henry terkesima dan memesan Edison untuk memasang sistem lampu buatannya ke kapal uap baru di perusahaannya, Columbia. Keberhasilan lampu pijarnya di kapal uap tersebut akhirnya menarik banyak klien dan pemberitaan atas temuannya yang revolusioner. Sehingga lampu pijar milik perusahaan Edison sangat dikenal ke luar negeri, bahkan sampai ke Eropa dan mendunia. Tidak hanya soal kelistrikan dan teknologi, Edison juga melakukan riset botani atau ilmu tumbuhan. Dalam hal ini, Edison bekerja sama dengan Henry Ford dan Harvest S. Firestone, di mana Ford dan Firestone mendanai pembangunan laboratorium dan dana penelitian, sedangkan Edison fokus pada aktivitas penelitian dan pengembangannya. Akhirnya, pada 18 Oktober 1931, di usianya yang ke-84 tahun, Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar komersial, meninggal di New Jersey karena komplikasi diabetes. Sepanjang hidupnya, Edison telah banyak mengembangkan sains dan teknologi industri dengan penemuan-penemuannya. Meskipun nggak semua penemuannya adalah benda yang bisa langsung dipakai massal, dan nggak semuanya juga sukses, ada juga penemuan yang masih sifatnya awal dan perlu banyak pengembangan. Beberapa pengembangannya antara lain X-ray yang kemudian disempurnakan oleh Wilhelm Röntgen, lalu ada radiasi infrared, telegraf, motion picture, baterai, dan lain-lain. Terkenal sebagai penemu produktif yang memiliki hingga banyak paten, Edison juga sering dikritik. Edison memang jenius, ya itu diakui dunia, tapi sayangnya nggak semua paten tersebut dikerjakan sendirian. Ada juga beberapa paten yang dikabarkan diinisiasi oleh Edison dan kolaboratornya, namun dalam pengembangannya, kolaboratornya lah yang lebih banyak terlibat dibandingkan Edison. Nggak hanya itu, beberapa media menuding Edison juga melakukan plagiarisme atau mencontek karya orang lain. Ini dari sumber-sumber yang gue baca loh ya. Kalau kalian mau cek, silahkan linknya ada di caption di bawah. Salah satu patennya yang dianggap nggak murni antara lain terkait lampu pijar dan mesin fonograf. Dikabarkan dalam pengembangan fonograf, Edison membuat konsep namun kolaboratornya, John Cruesi, yang membuat pengembangan mesinnya. John adalah seorang ahli mesin dari Swiss yang dipekerjakan oleh Thomas Alva Edison. Dia juga berkonflik dengan beberapa penemu, salah satunya dengan Alexander Graham Bell, Cruesi, bahkan dengan Nikola Tesla.
konflik dengan Alexander Graham Bell, dan 5 penemu lainnya terkait dengan penemu telepon. Bell dan Edison adalah dua penemu yang sangat terkenal dan saling menghormati satu sama lain. Paten selanjutnya yang menjadi masalah, bahkan berkonflik dengan Hollywood, adalah terkait dengan kinetoscope movie viewer atau kamera gambar hidup pertama yang menampilkan gambar bergerak dan penemuan-penemuan lainnya yang dibutuhkan dalam produksi film. Melihat peluang bisnis di industri perfilman, Edison membuat rumah produksi filmnya sendiri, yaitu Black Maria. Nggak hanya sampai di situ, Edison mengajak penemu dan pelaku industri perfilman lainnya untuk bergabung menjadi satu perusahaan, yaitu Motion Picture Patents Company atau yang disingkat dengan MPCC. MPCC dikenal juga sebagai Edison Trust. Karena banyaknya pihak dan pengusaha yang berpengaruh bergabung dengan MPCC, masyarakat menyebut MPCC sebagai kartel di dunia perfilman. MPCC mematenkan banyak sekali materi produksi, dari kinetoskop hingga video mentah. Sehingga sebuah film harus di cross-check MPCC dulu apakah ada pelanggaran hak paten atau enggak sebelum film tersebut ditayangkan. Hal ini sangat meresahkan para pembuat film, karena seringkali mereka harus melewati tuntutan hukum dan intimidasi dari MPCC. MPCC yang berbasis di New York membuat para pembuat film memilih pindah dari New York ke Los Angeles, California ketika mereka memproduksi filmnya. Itulah cikal bakal Hollywood ada di California. Cerita tentang MPCC ini juga menarik banget guys, penuh dengan intrik, the konflik, dan pokoknya seru banget. Kalau kalian penasaran, boleh share di bawah kalian pengen dibuatin video MPCC. Kita lanjut lagi ya. Gak hanya mengenai plagiarisme, Edison juga pernah berkonflik dengan Western Union mengenai kontrak terhadap telegraf quadruplex yang dipatenkan oleh Edison. Kontrak tersebut mengikat Edison agar mengembangkan terus sistem telegrafnya supaya Western Union selalu paling maju di pasar. Tapi pada tahun 1874, Edison melanggar perjanjiannya ketika Jay Gould membayarnya lebih dari 100.000 USD untuk penemuan tersebut. Perjanjian di bawah tangan antara Edison dan Gould diikuti dengan bertahun-tahun persidangan, yang akhirnya dimenangkan oleh Western Union. Sekian ceritaku tentang Thomas Alva Edison. Gimana menurut kalian? Apakah menginspirasi atau agak-agak ya bisa dipelajari lah kesalahan-kesalahannya? Kalau aku pribadi, aku terinspirasi banget dengan passionnya dia dan usahanya terus belajar. Sampai dia itu merelakan waktu istirahatnya sepulang kerja untuk belajar dan mengejar mentor sampai keluar kota gitu. Itu luar biasa banget. Tapi guys, aku juga mau nanya sama kalian nih. Kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya. Yang pertama, kalau misalnya kalian memimpin suatu project dan yang di bawah kalian ini melakukan hal lebih banyak, apakah itu etis kalau misalnya patennya itu atas nama kalian aja, atau gimana menurut kalian yang lebih etisnya? Dan yang kedua, kalau misalnya ada suatu konsep yang udah jadi, tapi ternyata belum efisien gitu, masih banyak yang perlu dikembangin, dan kalian kembangkan gitu. Apakah kalian salah kalau misalnya mematenkan versi yang lebih baiknya? Coba dong komen di bawah. Sekian dulu ceritaku soal Thomas Alva Edison. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Kalau oke nih menurut kalian kontennya, boleh like dan share ke teman-teman. Jangan lupa support channel aku dengan mensubscribe dan nyalain notifikasinya supaya kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye! Have a nice day!